Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Segala puji hanya kepada Allah karena nikmat, kuasa dan karunia-Nya kita bisa kumpul di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik dan nyaman ya. Karpetnya empuk, tidak kepanasan, maka nikmat yang luar biasa. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kepada para bunda-bunda, ustazah yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Sehat semuanya? Kelihatannya nggak cuma sehat fisiknya, tapi juga sehat imannya ya. Ada yang datangnya dipaksa nggak ke sini? Terpaksa? Sukarela? Alhamdulillah. Padahal di luar sana ada yang mungkin sedang bermaksiat, bahkan mungkin ada yang masih tidur ya. Tapi bunda ngapain bela-belain datang ke sini? Saya mah husnuzon pasti karena iman ya. Insyaallah. Maka semoga Allah ridho dengan perjumpaan ini. Alhamdulillah. Ini tanggal berapa sih? 9, masih awal bulan ya. Cicilan gimana? Cicilan apa? Nggak ada cicilan. Oh, ibu-ibu mah cicilan masih 15 tahun juga tetap aja ceria ya. Tambah gemuk ya. Karena yang bayar suami. Alhamdulillah. Kompor udah dimatiin sebelum berangkat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Istilah judul kita apa hari ini? Tentang hijrah ya. Bagaimana tantangannya dan proses menghadapinya ya. Maka satu yang harus kita yakini sebelumnya adalah mau tidak mau, suka tidak suka, kita tuh pasti butuh Allah, betul? Dan karena butuh, maka suka mau tidak mau, cepat atau lambat, pasti bakal nyari Allah, betul? Maka kalau udah tahu bakal nyari Allah, nanti pilihannya dua nih. Datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Ya. Datang dengan sukarela nyari Allah dengan sendirinya atau diseret dulu dengan mohon maaf, ada yang dicaci tetangga dulu, ada yang diremehin waktu reunian dulu, ada yang bangkrut dulu, ya yang kita nggak suka lah ya. Tapi yuk jujur, memang biasanya kita lebih mudah mendekat kepada Allah pas lagi ada yang bikin nggak enak ya. Padahal yang nentuin nggak enak atau enggaknya juga kita sendiri ya. Izin ya, silakan nonton film apapun, namanya film itu pasti biasanya ada masalah, apalagi film azab ya. Iya kan? Nah, kalau dipikir-pikir, contoh-contoh kemarin teh baru dikasih lihat ada ya film tentang ya memperebutkan kekuasaan itu ya. Ketika akhirnya tujuan dia memperebutkan kekuasaannya itu dia gagal naik, gagal dapetin uang, gagal dapetin kekuasaan, itu stresnya luar biasa. Sampai mau bunuh diri, sampai jedug-jedugin kepala sendiri, dan jedug-jedugin kepala sendirinya itu di atas mobil mewah yang segelintir orang yang sanggup belinya. Ya. Padahal kalau kita pikir lagi, ada yang nyeletuk. Aduh, itu punya mobil itu satu dijual, kebeli rumah, terus dipakai hidup sederhana sampai meninggal juga nggak akan habis itu. Tapi dia bisa nyampe segitu stresnya ketika nggak tercapai itu kehendak-kehendaknya. Targetku, jabatan yang diidam-idamkan, uang besar ya, karena memang di film itu diceritakan targetnya itu 11 triliun ya. Terus ketika dia tidak jadi dapatnya cuma 500 miliar. Coba 500 miliar aja kan sedang ya, lumayan ya. 100 miliar. Tapi dia marah.
karena dia cuma dapat 500 miliar padahal harusnya 11 triliun. Ya. Kita mah Bu, pernah ketemu orang nggak Bu yang dikasih nasi bungkus dia udah bersyukur ya. Kita sendiri mungkin pernah kayak gitu Bu ya. Saya mah nanti lulus kuliah punya kerjaan gue udah alhamdulillah, nggak pedulilah mau di atas atau di bawah UMR, yang penting kerja ya. Begitu udah kerja, kayaknya UMR alhamdulillah. Begitu udah UMR, kalau tahun depan gak diangkat jadi manajer, saya mau resign aja. Naik terus ya. Tapi pernah kan kita ada di momen itu kan, ya. Sehingga atulah ngejar apa lagi lah, ya. Bu, ingat bukan berarti nggak boleh punya ya. Tapi kan kesalahan kita itu kita lebih sibuk ngejar dunia, bukan ngejar pemilik dunia. Beda itu Bu. Kalau pengen gini lah Bu, ibu temenan sama yang punya toko roti aja, ibu kenyang Bu makan roti Bu, betul? Ya, apalagi ini dekat dengan yang punya dunia. Mau minta apa sih? Sok mangga, sebut weh. Kita disuruh kok berdoa ke Allah. Ud'uni wastajib lakum. Berdoa, mintalah kepadaku nanti aku kabulkan. Surat Ghafir surat ke-40 ayat 60. Disuruh Bu kita minta Bu. Ya. Maka ya tinggal minta pengennya apa. Jangan diperkeruh dengan dengki, dengan takabur, dengan nih Bu contoh ya. Saya kasih ibu 500.000 misalkan. Seneng nggak Bu? Alhamdulillah kan ngucapnya. Tapi begitu ibu ngitung 5 lembaran cepean itu, ibu ngelihat sekeliling. Kok yang lain 1 juta, saya doang yang 500. Ngambek ibu. Ya. Ketika ngelihat nol sekeliling, baru mulai. Ya. Padahal di luar sana bahkan ada guru PAUD di dekat rumah di Bogor yang gajinya aja bukan 500.000, sebulan 250.000. Guru PAUD. Ya. Mati enggak, hidup. Tambah gemuk malah. Beneran. Padahal dia nggak punya ayah dan punya adik 5, gaji secara nominal gajinya 250.000. Tapi kan rezeki bukan dari gaji aja. Sok, siapa ibu? Mohon maaf ya. Siapa yang di sini yang mohon maaf yang janda, yang ditinggal mati suaminya, izin punten, mohon maaf. Ada? Ibu tenang Bu. Saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin Bu. Tenang. Bukan ya. Kita lagi ngambil hikmah ya. Izin siapa yang suaminya telah Allah panggil terlebih dahulu? Ada yang sudah di atas 5 tahun yang lalu dipanggilnya? Ada Bu. Tapi ibu hidup ya sekarang Bu ya. Kelihatannya sih ibu masih hidup ya. Ibu makan Bu setiap hari Bu? Tuh. Ibu punya tempat berteduh? Alhamdulillah. Masih punya pilihan pakaian untuk menutup aurat dengan sempurna? Kalau emang rezeki itu sekedar yang dikasih suami, lalu suaminya wafat, Allah panggil terlebih dahulu, harusnya kita ikut mati. Ya. Tuh kan? Enggak, betul nggak? Ya nggak? Orang waktu kita belum bisa mikirin rezeki aja Bu. Ini otak sekarang bisa ngebul nih Bu, mikir kebanyakan. Ya, bau kabel kebakar gitu ya. Tapi waktu ini otak belum jadi aja Bu, di alam rahim, nyampe itu rezeki. Kerja nggak bisa, sholat nggak bisa, coba janin mah. Tapi akhirnya ibunya makan jengkol, kayak makan pete, makan sate, berikut tusukannya ketelen. Ya. Tapi diolah, masuk ke lambung, masuk ke usus, vitamin dan nutrisinya diserap, lalu dialirkan melalui aliran darah, dibagi dengan adil, ada yang ke janin, ada yang ke si ibunya, semua tanpa mikir, tanpa harus ngurus sendiri. Sok, pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Aman, ya. Lahir, nggak ada susunya, ibu, nggak ada ASI misalkan. Allah ciptakan sapi, betul. Ibu makan sapi makan rumput, keluar sapi. Ulangi. Sapi makan rumput, keluarnya apa, Bu? Susu ya. Ya nya juga ada sih, ya. Ibu makan rumput, keluar apa, Bu? Jadi bahas gitu. Ya kan? Dan susu yang beredar di Indonesia, emang sapinya dari Indonesia? Ternyata tidak. Jauh dari New Zealand katanya, kebanyakan.
Sok pertanyaannya, itu susu yang datengin, itu bayi yang nyari susu atau susu yang datengin sapi? maaf. Bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, Bu, ternyata. Tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah nggak gantung di sapi. Terlalu jitki ngomong Masya Allah. Gak apa-apa lah, yang penting ibu ngerti ya. Aman. Gorgi Gorgi. Cukus kumir. Tuh kan, cukur kumis jadi cukus kumir ya. Tenanglah Bu ya. Gak akan mati seseorang sebelum rezekinya Allah kasih semuanya ke dia. Jadi di alam rahim itu, di hadis ini adanya di hadis Arba'in nomor 4 ya, kitabnya Imam Nawawi, nomor 4 dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah Muhammad SAW bercerita, bersabda bahwa waktu di alam rahim itu Bu, 40 hari kita sebagai nutfah, setetes mani ya, sel sperma dengan sel telur bertemu jadi nutfah. Lalu 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah. 40 hari selanjutnya sebagai mudghah, segumpal daging. 40 tambah 40 tambah 40 jadi 120, berarti berapa bulan Bu? Dibagi 30 jadi 4 bulan ya. Setelah 4 bulan Allah kirimkan malaikat untuk meniupkan ruh, nanti ditiupkan ruh, sekaligus salah satunya ditentukan rezekinya ya. Jadi Allah tidak mungkin mengizinkan seorang manusia pun lahir sebelum ditentuin ini rezekinya segimana. Dan dilarang mati sebelum semua rezeki yang udah Allah tentuin di alam rahim diterima semuanya. Dilarang kita mati ya. Kalau pengen mati sepengen-pengennya, kalau Allah nggak izinin, ada yang udah tiduran di rel, keretanya lewat masih nggak mati Bu. Karena kereta lewat di sebelahnya ya, dia salah rel ternyata ya. Mohon maaf ya. Bangun celingak-celinguk teh tengsin, ada yang ngelihat nggak ya? Alhamdulillah ya, tidak akan mati. Ingat cerita orang yang jatuh ke sumur Bu? Saya ceritain Bu ya, dari guru kami. Orangnya jatuh ke sumur, minta tolong, ditolonginlah sama orang yang lewat, turunin timba, akhirnya dia manjat naik. Biar tenang nih Pak, saya bawa susu minum dulu. Beres minum, dia ditanya kan, Bapak teh kenapa bisa jatuh Pak? Diperagain kan sama si Bapak. Nggak tahu ya, saya tadi cuma berdiri di sini, terus jatuh lagi dia Bu. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Maka kata guru kami yang melihat kejadian tersebut, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya aja, dia harus naik dulu menjemput sisa rezekinya, baru boleh mati. Gak akan mati kita Bu, sebelum rezeki yang Allah tentukan kita terima. Tapi ada manusia yang meletakkan kebahagiaannya itu diperbudak oleh keinginannya. Ada rezekinya, tapi dia bisa ngambek loh. Ketika, kenapa keuntungan saya bulan ini cuma 18 miliar, biasa 20 miliar, ngambek. Ada yang kayak gitu Bu? Ada ya. Iya kan? Dulu ibu waktu masih kecil, jangankan dikasih 2.000-an, zaman kita masih kecil, 2.000 tuh bisa dapat semangkok bakso. Iya, bahkan lebih sedikit lagi ya. Saya pernah ngerasain makan mie ayam sepiring semangkok itu 1.500 perak. Sekarang 15.000 minimal ya, nolnya nambah 1. Naik angkot di Bogor, pulang sekolah saya kelas 3 4 SD itu masih dapat 200 atau 300 perak. Orang dewasa 500 ya. Sekarang dilemparin lagi kayaknya sama supirnya ya. Jadi kitanya yang diperbudak oleh keinginannya, sehingga ya inilah ya, kita jadi kalah sama anak-anak. Anak-anak lebih mudah bahagia dari kita, lebih sulit menderita.
Oke, dia pernah nangis, pernah tersakiti, berantem sama temennya, benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah bayan lagi. Yang berantem ibu, ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa main sama dia lagi? Anak kecil mah sederhana. Sakitnya benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang aku suka. Ya, ayo kita bawa mereka ke meja hijau. Sama mamanya dibawain meja biliar, hijau juga ya. Capek ya. Sedangkan orang udah makin dewasa ya, udah mulai bisa ngaji, tahu ilmu dan segala macem ya. Tapi justru karena ngerasa dia punya ilmu, pas diremehin, liatin dia, saya dimintai tolong nanti saya nggak mau bantu, wah gitu ya. Jadi gampang ngambek. Padahal yuk lihat ya, orang dewasa sama anak-anak pengetahuannya banyakan siapa? Orang dewasa. Kita hidup ya. Akunya ngaji, akunya tenang, masya Allah. Udahlah, biar tenang ya. Ini bu ngaji kayak gini teh tambah tenang apa tambah gelisah bu? Tambah tenang. Sekarang hati ibu tenang. Sudah tenang? Maka kita tutup majelis ini dengan kalimat. Ibu maunya apa jadinya? Masya Allah. Udah tenang aja bu ya. Kita ngambil hikmah aja bu ya. Karena gini bu, kalau kita bicaranya nyari ilmu, saya mah pasti kalah kalau bicara ilmu dengan Syekh Google. Ya. Kenal Syekh Google nggak? Oh canggih itu bu. Ibu nyari hadis apa aja ada, ya. Nyari kitab apa aja ada bu, PDF-nya sekarang dicari bu, ya. Dan dia mengerti berbagai macam bahasa. Di kita ngetiknya masukin bahasa Indonesia, dia cariin yang bahasa Indonesia. Orang Arab masukinnya ngetik pakai bahasa Arab, dia keluarin yang bahasa Arab. Bahasa Swedia juga begitu, ya. Bahkan pernah bu ya. Jangankan kita kalah ilmu, bahkan hafalan juga kalah bu. Tahu nggak bu, di Google itu ada aplikasi untuk mencari tahu. Kalau misalkan kita pengen nyari lagu bu, penyanyinya nggak tahu, liriknya nggak tahu, kita cuma tahu ya senandung gitu ya. Ya saya bukan penyanyi bu, jangan berharap lebih ke saya bu ya. Ya misalkan kita cuma bisa gitu ya. Udah gitu, kita pengen tahu judulnya apa sih, nyanyinya apa, itu bisa bu. Kita nanti nyanyi di depan ininya, nyanyi, ntar tahu-tahu keluar gelenya. Masya Allah. Tahu-tahu keluar, dicariin judul lagunya apa, liriknya lengkap, nyambung ke link YouTube-nya juga ada bu. Ya. Pernah waktu saya pengen nyobain itu, saya bingung nyanyi apa ya. Udah gitu di rumah teh memang lagi nyala murotal, ya murotal Al-Quran. Karena sayanya diam aja, sedangkan dia udah menunggu inputannya tuh. Jadi yang kedengerannya suara murotal itu, cetut cek saya teh. Ketemu surat inikah yang Anda cari, langsung masuk ke link YouTube surat Al-Furqan. Google apa ya surat Al-Furqan? Gaya saya matiin murotalnya, saya coba baca sendiri. Ya, pakai aplikasi yang tadi, baca ya surat yang lain gitu ya. Dicariin, inikah yang Anda cari surat ini? Bener sih dia tahu, canggih bu. Ya, Syekh Google Al-Hafiz namanya gitu. Ya. Ya. Tapi ya Allah, pokoknya kita bicara ilmu mah kalah ya.
Tapi nanti kalau kita bicaranya majelis ilmu, nanti yang berbeda adalah di situ kita bisa ada hikmahnya, di situ kita bisa ada keberkahannya, ya. Karena kita bicara ilmu, coba tapi Google bisa memaparkan ilmu, ya. Tapi untuk ngambil hikmah ya gimana? Ada dia mah robot, ya. Kalaupun ada tulisannya, hikmahnya adalah ya itu kan ada orang yang nulis untuk mencantumkan di situ. Jadi hikmahnya bukan dari si robotnya, bukan dari aplikasinya. Tapi masalah nyari, oh dia lebih banyak ilmunya. Ya, udah kita nyarinya. Dan tadi kita bicaranya tadi ya, dalam Islam itu nanti yang dikejar tuh bukan bicara nominal atau banyaknya, tapi adalah berkahnya. Saya kalau bicara berkah biasa kasih contohnya gini lah Bu ya. Satu harinya kita dengan satu harinya Nabi sama nggak Bu? Maksudnya dalam durasi jamnya. Satu harinya kita dengan satu harinya Nabi durasi jamnya sama nggak? Sama-sama 24 jam ya. Kita sama-sama perlu tidur, beliau juga sama-sama perlu tidur ya. Dan semua dari yang sholat sampai tidak sholat, dari yang takwa sampai tidak takwa, satu harinya sama-sama 24 jam ya. Tapi kita lihat ya, ada orang yang selama seharinya 24 jam itu tapi hasilnya amat sangat berbeda ya. Nggak usah bicara Nabi lah ya, efeknya terlalu luar biasa ya. Banyak gitu ya penulis buku Iqra misalkan. Bu tahu buku Iqra Bu? Siapa di sini yang anaknya atau ibunya atau cucunya bisa ngaji gara-gara buku Iqra? Angkat tangan ya. Keren ya. Ada foto kiainya di belakang Bu, namanya siapa? Ayo. Betul, Kiai Haji As'ad Humam. Jangan dilupain ya, harus dihafal. Nah, salah satu adab dalam baca kitab kita mesti tahu nama musonifnya, penulisnya. Oh, itu nambah berkah ya. Nah, bismillah. Kenapa beliau kok cetak terakhir baca artikelnya, cetakan buku Iqra yang terjual secara resmi yang saya tahu 150 juta kopi. Berarti minimal beliau dapat transferan pahala dari minimal 150 juta orang baca Al-Quran, ngalir pahalanya ke beliau. 150 juta orang Bu ya. Penduduk Thailand aja 60 juta ya. Berarti lebih luas daripada satu negara, 150 juta orang. Dan punten, kita tahu Indonesia ya, itu teh baru yang resmi, belum yang bajakannya. Indonesia teh ya. Kalau si pembajaknya nggak izin ke Pak Kiai atau keluarganya, pewarisnya, tetap jadi pahala jariah nggak itu bagi Pak Kiai? Tetap. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, satu Iqra bisa satu TPQ 30 anak ya. Anggaplah satu anak itu dari satu TPQ, suatu ketika dia punya pesantren lagi dan mengasuh 1000 anak, dia ajarin ngaji dengan ilmu yang dia tahu dia dapat dari buku Iqra, tetap jadi pahala jariah juga. Luar biasa itu. Tapi kok kenapa tiba-tiba bahas beliau? Karena beliau dari umur 18 tahun sudah lumpuh, nggak bisa jalan lagi, harus di kursi roda. Makanya megang tongkat kan. Coba Bu, ada orang yang sehat tuh, tapi nyari duit, mungkin ada tetangga kita atau entah siapa, kita ngelihat dia, ya Allah dia nyari duit dari gelap sampai gelap. Sebelum subuh udah berangkat, setelah isya belum pulang. Kaya enggak, banyak utang iya. Meninggal dalam keadaan, ya belum punya apa-apa, rugi nggak Bu? Ajib ya mah ruginya ya. Nah, kita lihat ada orang yang secara fisik, mohon maaf, ibu umur 18 tahun tuh ibu lagi cantik-cantiknya ya. Betul? Kok kamu nggak tahu? Ibu dulu pakai seragam SMA lucu tahu? Iya Bu, percaya. Kalau ibu pengen lebih lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Datang ke sini. Ibu jadi pusat perhatian masih langsung ya. Ya. Maka udah umur 18 tahun lagi cantik-cantiknya. Kalau laki-laki lagi senang-senangnya main Bu ya, lagi fisik lagi prima, nggak ada capeknya, waktunya berkarir. Nah beliau harus duduk di kursi roda. Dengan tawadunya pun beliau mengakui, aku pun bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir. Apa yang diketahui? Huruf hijaiyah weh. Tapi ketika niatnya lillahi ta'ala, lurus ingin meninggalkan warisan yang baik, lihat sampai sekarang. Nggak cuma di Indonesia, bahkan di Malaysia juga saya ada info buku Iqra ada di sana ya. Masya Allah ya. Yang beda apanya sih ya? Waktu kita sama-sama kok 24 jam, tapi yang bedain adalah berkah ya. Bu, udah bicara berkah lah Bu. Nah, kalau udah nggak ada berkah lah, ya lihatlah seperti yang film yang tadi saya bahas atau siapapun gitu ya.
Kita pasti akan selalu pernah menemukan kok dia lebih kaya tapi lebih menderita. Akan selalu juga pernah menemukan kok uang dia lebih sedikit dari saya, dia lebih bahagia. Ya, Masya Allah. Kadang kita mah bisa marah karena hal sepele. Bangun rumah, kesel. Kenapa catnya warna kayak gini? Harusnya kan merahnya merah marun. Ini merah burgundi. Nah, beda lagi, saya nggak ngerti. Ya, sama-sama merah di mata laki-laki mah. Ya. Di saat yang lain, ya Allah, punya tenda aja udah bahagia, bersyukur nggak kehujanan. Ini yang punya rumah bisa ngambek perkara salah cat. Ya, hati-hati ya. Ya, kita bicara apapun itu ya. Healing, ibu suka healing nggak? Ibu mau healing kemana? Cappadocia? Hah? Apa? Bener nggak? Atau serah saya ya tuh ya? Ya, misalkan nyampe sana, Bu, tapi ibu sendirian, pelangap pelongo, bingung. Oh gunung, oh balon, ya. Ngelihat orang, oh mesra, ya Allah. Begitu akhirnya dia ngedatengin, ganteng ya enggak? Taunya minta tolong dipotoin. Sedih ya. Dikirain ditaksir cowok Turki sih ibu ya. Ya namanya ngayal mah Bu ya. Coba Bu. Tapi itu ke tempat bagus sendirian. Bandingin kita ke warung depan rumah Bu. Tapi dengan orang yang kita sayangi, cintai, ya, keluarga cemara teh ya. Tangan kanan gandeng suami. Suaminya naik kuda putih, jalan slow motion. Di Tangerang naik kuda. Ya. Sebelah kiri anak-anak yang tersayang, gandengan. Meskipun di jalan yang nginjek ayam Bu, tetap bahagia kan? Oh indah, Masya Allah. Atau ibu misalkan ke kebun binatang. Apa yang kalau ibu punya anak atau cucu lagi lucu-lucunya umur 2 tahun, pasti ibu semangat ke kebun binatang. Tapi tanya dalam diri, kenapa ya saya semangat ke kebun binatang? Apa karena pengen ketemu gajah? Enggak. Ibu udah tahu gajah kayak gimana, gitu bentuknya. Di Google dia pernah lihat, di YouTube pernah lihat. Ya. Tapi apa yang kita harapkan? Ekspresi bahagia dari si anak itu kan, ih mama gajah gitu ya. So kalau emang ibu senang ketemu gajah, coba ibu ke kebun binatang sendirian Bu. Pelangap loh, oh gajah. Oh jerapah, ya panjang ya jerapah ya. Oh gitu, oh semut. Nah, udah weh gitu ya. Jadi ya kita bahagia teh dari mana ini ya? Sedangkan oke, kita kalau jadi orang kaya kan enak kok. Orang lain cuma bisa beli 1 bungkus, aku bisa beli 1000 bungkus. Pertanyaan selanjutnya, emang perutnya muat? Kadang kami sampai ngobrolin ya, kalau di sana ya walaupun uangnya uang haram ya, diuji dengan kekayaan, nah haram, tapi ngobrol. Kalau ada orang yang pengen kaya ya, sampai segitunya dia ngoyo, halalin segala cara, fitnah sana sini berani, ya, dan yang lain-lain. Apa alasan orang pengen kaya? 1 menurut kami. Apa itu? Karena belum pernah kaya. Itu beneran. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu? Apa? Orang kaya blow on. Ya. Beneran. Karena asli Bu, sama aja rasanya beneran. Demi Allah gitu-gitu aja. Bisa beli makanan kok, yuk jujur lah ya Bu ya. Tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin yang 1,5 juta. Bedanya di mana? Di sini doang Bu, 5 juta. 5 senti ya. Kalau dia cadel berarti 3 senti bedanya ya. Begitu udah ketelan lewat tenggorokan masuk ke dalam perut, emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging kenyangnya beda? Sama kan? Keluarnya juga sama-sama bau, betul. Nah, nggak ada makanan nih, kenapa makanan mahal gini kok? Karena keluarnya wangi. Oh, enggak, pasti bau ya. Kaki ya, sepatu 50.000 sama 50 juta tetap bau kaki betul. Diinjek-injek, sepatu ada AC-nya gitu? Enggak ya. Jadi apa tuh yang dikejar?
Sampai kebutuhan manusia waktu zaman sekolah teh kan 3 ya, sandang, pangan, papan, primer, sekunder, tersier, paling 3. Ada kebutuhan yang keempat, apa itu? Kebutuhan ingin diakui orang lain, ya nggak? Salah satunya tadi buktinya, kaki kita ada berapa? 2, berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada yang punya 50 pasang? Jualan, ya nggak apa. Bukan berarti nggak boleh punya. Saya belinya halal kok. Saya belinya nggak ngutang. Saya nggak nyuri. Masa nggak boleh? Nggak ada yang bilang nggak boleh. Sok mangga. Tapi kalau belinya untuk diakuin makhluk, oh itu capek. Ya. Calon mertua tuh lagi di masjid, apa? Dia panggil ambil sepatu barunya. Kok berasa sempit ya sepatu barunya? Oh, ternyata plastik ganjelan di dalamnya belum dikeluarin. Ya. Suka ada buntelan plastiknya kan? Ya. Baru masuk. Sebagus-bagusnya sepatu nggak mungkin masuk ke dalam karpet masjid, betul? Pasti parkir di depan, tapi dijamin pasti susah kok pengen khusyuknya, Bu. Ya, iya kan? Nggak akan mau dia di saf depan, deket pintu belakang. Jadi kalau ruku masih ada. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ya. Pulang hujan. Tetap dipakai kotor-kotoran atau dijinjing? Ini jujur ya, Masya Allah. Makanya hujan itu ternyata fasilitas dari Allah untuk mengetahui kualitas tas ibu-ibu. Ya. Kalau ternyata hujan lalu tasnya dipakai menutupi kepalanya, berarti tasnya murah lah, ekonomis gitu. Kan relatif ya. Relatif murah mah. Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin bukan tasnya mahal, Bu. Mungkin cuman kepala lebih murah dari tasnya ya. Ya gitulah ya manusia. Jam tangan, apa fungsinya jam tangan? Melihat jam ya, melihat waktu. Berarti jam tangan yang beli di pasar, yang di etalase 35 ribuan, meskipun gambarnya Dora, bisa kan buat tahu waktu? Iya bisa. Tapi kita tahu di Jakarta ada jam tangan 5 miliar, ada yang beli lagi. Kalau mobil mahal saya paham, Bu. Mobil mahal biasanya larinya lebih kencang daripada yang murah ya. Coba jam tangan. Emang jam tangan mahal muternya lebih kencang daripada yang murah? Pak, jam masih dipakai juga. Lagian kalau pakai jam tangan mahal, tangannya suka berat, nggak bisa di bawah, kudu ditandain di meja. Capek, Masya Allah. Dan kadang yang paling menyakitkan apa tuh nggak? Emang ada sebagian jenis orang yang diuji, orang tuh susah percaya kalau dia beli barang mahal. Ya. Sampai ada temen bela-belain demi mencegah dia dihina jam tangannya, kemana-mana dia kantongin tuh struk pembelian jam tangannya. Ya Allah. Padahal yang dia hadapi netizen, maha benar netizen dengan segala komennya itu. Tetap aja dijulitin itu, bonnya siapa kamu bawa ya. Capek, luar biasa. Ya begitulah. Akhirnya makan ya udah sama aja ya, Bu. Sedangkan dulu kita pernah mungkin makan cuman nasi, itu gaya ngampar di rumah masih petakan, entah dulu mungkin masih ngekos, cuma ada nasi sama tempe, pakai kecap paling, tapi ditambah lauk paling nikmat. Syukur ya. Ada yang jawab jengkol kemarin. Kerupuk ya. Ada yang jawab sambal, ada yang jawab ikan asin kemarin tuh ya. Pakai syukur maksudnya ya. Standar udah naik 1 nih duduknya ya. Tapi pakai syukur, oh nikmat. Suatu ketika diuji kaya, dia penasaran mana makanan restoran paling mahal di Tangerang Kota, Tangerang Santero, Tangerang Raya. Dia datengin mesen, ini yang paling mahal. Daging cuman segini, harganya 1 juta. Begitu dicicipin, nah kurang asin. Dia garamin sendiri, dia bawa cabai sendiri. Atau mendingan masak di rumah, ngebubuin sendiri mah. Coba di rumah ibu beli kangkung 2.000 sampai gumoh, itu nggak habis-habis. Kita mah penasaran doang, Bu, asli. Karena belum pernah kaya soalnya. Begitu udah pernah gitu aja, beneran nggak ada bedanya. Ya, keluarnya sama-sama bau, lebih tekor ya tapi ya.
Beneran sama. Kok bisa beli villa? Oke. Yuk jujur-jujuran. Siapa yang paling banyak menikmati villa tersebut? Pemiliknya atau si Mamang sama si Bibi? Seger berenang tiap hari ya kan? Ah, luar biasa itu mah. Lari-larian di taman kayak film India. Mamang, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Lega ya nggak? Tiap bulan digaji, nikmat hidup teh. Makanya kunci bahagia dari gini aja kita udah sadar ya. Kunci bahagia tuh cuma satu, ibu jaga villa. Bukan ya. Insya Allah. Coba bandingin sama yang punyanya. Belum tentu datang setahun sekali. Pernah ke Kepulauan Seribu jalan-jalan diajakin sama tour guide-nya ke satu pulau, ada villanya. Jadi dijelasin, oh, ini pulau punya pribadi. Dari dalam villa teh keluar orang. Masa setan siang-siang gitu. Taunya yang jaga villanya. Karena kita ngambil hikmah jadi nggak perlu sebut nama ya, tapi milik ya salah seorang orang besar di Indonesia zaman dulu. Orangnya udah meninggal. Terus ini pulau, dan jangankan villanya, pulaunya juga punya dia. Saya tanya, terakhir waktu orang yang masih hidup, kapan pernah ke sini? Ada kali 30 tahunan mah nggak kesini-kesini. Tapi Bapak digaji tuh tiap bulan selama 30. Iya, orangnya udah meninggal aja saya masih digaji sama anaknya. Oh, nikmat Bapak ya, Masya Allah. Juga ulus lega. Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya nggak? Berat ya. Apalagi maintenance kolam renang, gaji karyawan, ngisi token lah Bu. Punya villa gede ngisi token 20.000 dilepehin kayaknya sama naon ini. Ya gitulah ya Bu. Gitu aja ada dunia mah asli. Sehingga kalau kita ngebanding-bandingin, yuk kenapa saya semenjak hijrah kok dulu ada yang nanya kayak gitu. Oh, saya sebelum mualaf kok minta apa aja dikabul loh kok sama Tuhan. Dia nyebutnya masih Tuhan ya. Ketika udah Islam kok kenapa hidup saya tambah sulit ya kok. Bahkan doa tuh lama nggak dikabul-kabul. Karena saya suka nyebutnya gini, kita pengen ngukur suhu air di gelas ini ya. Tapi kita ngukurnya menggunakan penggaris. Kan nggak nyambung Bu. Ngukur suhu harus pakai termometer, tapi kita ngukurnya pakai penggaris, nggak nyambung. Kita pengen ngukur hidup kita udah jadi baik atau belum, kita ukur dengan dunianya. Kalau memang sebuah ketakwaan itu dibayarnya pakai dunia, atau Rasulullah paling tajir melintir, paling kaya. Tapi enggak, walaupun beliau tetap kaya ya. 1/5 harta rampasan perang, ghanimah itu milik Allah dan Rasulnya. Dan Rasul tetap nggak dipakai sendiri, dipakai buat sedekah lagi, buat disalurin, buat yang lain-lain. Bahkan kalau Rasul kan dilarang untuk memakan zakat. Dan bahkan nggak cuma beliaunya, ahlul baitnya, anak cucu keturunannya, ya itu dilarang memakan zakat. Suatu ketika cucunya memakan ada kurma jatuh, ya. Tapi kurma memang hasil dikumpulkan dari hasil zakat, dimasukin mulut sama Nabi diambil dari mulutnya, dikok. Karena kita dilarang untuk memakan zakat, ya. Segitu ngejaganya dan memang padahal punya kuasa gitu istilahnya. Kayak punten ya Bu, anak kades aja bisa petantang petenteng zaman sekarang lah Bu. Anak lurah, anak camat, ya banyak juga yang soleh ya. Ini makan misal ya. Tapi ya kita tahu putrinya Rasulullah aja Fatimah Zahra nggak ada petantang petentengnya, belagu-belagunya. Ya. Udah tuh ngejar apa ya? Gitu-gitu aja beneran. Suka tidak suka, mau tidak mau juga pasti harus nyari Allah. Ya. Dan ketika pertanyaan yang tadi lanjut ya, kenapa kalau misalkan dulu masih maksiat ya hidup lancar, tenang, tetap dapat duit tuh. Dan memang yuk kita lihat jujur-jujuran sekarang Bu. Di luar sana ada yang lagi maksiatnya Bu. Di luar sana ada yang tidak beragama nggak Bu? Tapi mereka tetap dapat rezeki nggak? Rezekinya dari siapa? Tetap dari Allah kan? Masa kita yang udah berada di masjid di sini dengan bismillah keimanan, coba lihat, tidak ibu sekarang melepas kerudung pun tidak ada langsung petir menyambar Bu.
Tapi ibu tetap panas kayak gimana tetap dipakai hijabnya. Apa dasarnya kalau bukan iman? Ya. Udah gitu dengan kita nurut sama yang bagi-bagiin rezeki, dengan kita nurut Allahnya malah jadi pelit gitu ke kita, nggak mau ngasih rezeki ke kita. Sedangkan yang jelas-jelas nggak sholat aja tetap dikasih rezeki, kan nggak nyambung makannya. Ya. Sedangkan Nabi tuh kalau ngingetin tentang urusan dunia, ada beliau berjalan dengan para sahabat, nemu bangkai, udah jadi bangkai bu, bau bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing belum ada dagingnya, cacat pula. Udah gitu udah jadi bangkai. Diangkat sama Rasul, siapa yang mau ini? Kata para sahabatnya, itu hidup aja kami nggak mau. Apa kata Nabi? Ketahuilah di hadapan Allah dunia dan seluruh isinya tuh tidak lebih berharga daripada ginian. Maka kalau misalkan, ingat sekali lagi, bukan berarti nggak boleh punya ya, tapi kalau kita takwa tapi yang kita kejar sekedar duit, gaji naik, itu kayak ada perlombaan, hadiahnya rumah besar sama pensil. Kita bersikeras pengen dapat pensil, padahal kita yang akan diganjarnya tuh kita bakal dikasihnya rumah besar. Tapi kita, nggak mau, aku tetap pengennya pensil, kan aneh ya. Kamu hadiah kamu rumah gede itu, nggak mau, saya tetap pengennya pensil. Itu sama aja kayak ini kita udah takwa, udah taat sama Allah. Saya pengennya dunia aja ya Allah. Sini surga loh ganjaran kamu. Nggak mau, pengennya dunia aja. Ya aneh kan? Sedangkan beneran yang akan disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya jauh lebih tinggi daripada dunia dan seluruh isinya. Ya. Terus kita ngukur ketakwaan dan kebahagiaan masih pakai dunia. Ya pantesan atau stres melulu, kecewa. Di riwayat yang lain bahkan Al-Qamaqala Rasulullah SAW menyebutkan kalau dunia ini di hadapan Allah ada artinya, lebih baik setara dengan setengah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan sudi memberikan segelas air pun kepada orang yang tidak beriman kepadanya, yang kafir. Maksudnya apa kok? Saking dunia di hadapan Allah ini nothing, nggak ada apa-apanya. Mau kamu maksiat ke, mau kamu tidak nyembah Allah ke, mau kamu ateis ke, tetap dikasih itu rezeki. Karena dunia teh nothing gitu. Ibarat kita punya nyapu nih, debu-debu rumah kita nih, kita taruh depan rumah. Tiba-tiba ada tetangga, boleh saya minta debu rumahnya? Bawa, weh pak. Karena bagi kita nggak berharga kan? Yeah. Terus kalau kita ngukurnya bahagia itu dari situ, sedangkan kayak gitu kata Allah, saking dunia ini nggak ada harganya, mangga silakan ambil, mau semaksiat apapun, mau sebanyak apapun dosanya, silakan ambil, karena nggak berharga bagi Allah. Kasih weh, yang akan didapat oleh orang beriman jauh lebih tinggi dari itu semua. Terus kitanya yang masih, saya pengennya itu, nggak mau yang lain. Ya, udah ada hadiah lebih besar masih pengen yang, ya pantas sana tuh berat, stres menderita. Ya salah ngukur kitanya. Ya. Dan bukan berarti setelah kita akhirnya nurut sama Allah langsung seumur hidup nggak ada masalah gitu sampai mati. Tetap selagi hidup masih akan ada masalah. Cuman kan masalah juga tidak berbahaya. Yang jadi bahaya itu kalau salah menyikapi masalah. Ketika akhirnya disikapinya benar dan pola pikirnya bagus, ya ginilah. Ini menurut saya ini setelah diminum ini harus jadi masalah, Bu. Harus jadi sampah dan harus dibuang. Tapi bagi pengusaha daur ulang, Bu, ini ada di dangkal, ada di dasar tong sampah juga digali-gali ini, Bu, dikumpulin. Ya. Bendanya sama, perlakuannya berbeda. Bagi orang yang buku komik, hilang satu aja komiknya, nangis dia ngejerit-jerit. Tapi bagi orang yang tidak mengoleksi, dia punya warisan misalkan dari orang tuanya, satu perpustakaan, satu lemari aja. Karena tergantung apa yang ada di hati, berarti kan? Kok sholat sih sholat dia kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, pas kehilangan jabatan baru nangis, ya gampang berarti di hatinya ya jabatan aja udah. Ya kita meletakkan itu semua, ditaruh di dunia apa? Ya, sedangkan kalau pengen bahagia, udah justru jangan heran Allahnya sendiri yang berjanji atau menyebutkan. Contoh Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian ngaku sudah beriman sebelum kalian itu diuji.
Kan ditegasin. Atau di Al-Baqarah 155 dan 214, wala nabluwannakum bisyai, dan selanjutnya ya. Saya izin langsung ke terjemahannya. Jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Siapa kok orang terdahulunya? Orang terdahulu yang dampingin Nabi, para sahabat, para Nabi yang jelas lebih soleh daripada kita, tapi masalah hidupnya lebih banyak. Mereka aja sampai nanya, mata Nasrullah, di ayat 214-nya. Kapan datang pertolongan Allah? Tapi di 155-nya ditutup, wabasyiris sobirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang diberikan kabar gembira? 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adalah orang-orang yang jika ditimpa segala apapun itu dia berkata, kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya. Ayat ini menegaskan, jangankan mobil yang di depan, tabungan yang di rumah, yang di rekening, itu semua ternyata bukan milik kita. Yang nempel di badan aja bukan punya kita. Kata Allah, ini tangan harus pulang duluan, lepas dah gimana caranya. Ya. Lepas dah gimana caranya. Nah, kan semuanya berarti punya Allah, ditegaskan. Kenapa kitanya menderita? Kita ngaku-ngaku soalnya ini teh punya saya, hartaku, jabatanku. Ya. Misal gini Bu ya. Siapa yang kesini naik motor? Nyampe depan misalkan motornya hilang, sedih nggak Bu? Sedih? Nggak apa-apa, manusiawi. Tapi misalkan ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Seragen, RT 3, RW 5, pokoknya kalian nggak kenal lah ya. Nah beliau, ya. Nah, motor milik si bapak yang tidak dikenal itu, motornya hilang. Bahkan mungkin kalian juga nggak tahu kalau motornya hilang. Sedih nggak? Enggak. Kenapa? Karena bukan punya saya. Lebih sedih mana kita sedihnya? Kalau yang hilang punya sendiri atau punya orang? Sendiri. Kalau emang manusia sedih itu karena kehilangan, berarti satu orang hilang motor, satu dunia atau sedih. Tapi kan kapan kita sedih aslinya? Ketika kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Kita sih ngaku-ngaku. Udah jelas ayatnya menegaskan tadi, bukan punya kamu, dititipin. Kitanya ngaku-ngaku. Aduh, pantas stres. Bu, saya mau ke toilet, boleh nitip handphone nggak? Boleh? Keluar dari toilet, saya boleh ambil handphone saya sendiri nggak? Ibu ngambek nggak saya ambil handphone saya? Enggak, kenapa nggak ngambek? Karena sadar kan ini bukan punya saya. Diambil juga terserah, emang bukan punya saya, betul? Tapi kadang kita nggak bisa kayak gitu ke Allah, ya. Hamba, nih ya, harta, jabatan, popularitas, titipan nih. Bukan buat kamu, bukan. Titipan, buat nyari tahu, kamu tambah baik apa tambah rusak? Tambah rusak. Dengan jabatan dan hartanya tambah sombong, tambah aku, tambah serakah. Diambil sama yang punya. Apakah karena Allah benci? Enggak. Sama kayak anak kecil sakit gigi makan permen, tapi masih minta permen, dikasih nggak permennya sama ibu? Anaknya ngambek, Pak Mama pelit, beli gelang emas bisa, ya. Permen aja nggak dikasih, Mama benci ya sama aku. Ibu nggak ngasih permen ke anak yang sakit gigi karena benci atau karena sayang? Sayang. Nah, ketika kita diambil, apalagi gara-gara kita nggak lulus, ya. Semenjak mulai kaya, semenjak mulai punya jabatan, tambah kendor sholatnya. Biasa subuh rajin, sekarang subuh 8:30 sebangunnya gitu. Ya kan? Diambil, begitu diambil, jangankan subuh, tahajud udah bangun, Bu. Ya udahlah, kita lagi di titipan atau udah diaku-akuai, ya. Kan yang keren mah ilmunya yang jaga parkir lah. Mobilnya tiap hari banyak, diambilin juga nggak pernah nangis. Pernah ngeliat tukang parkir nangis-nangis pinggir? Bapak kenapa? Mobilnya tadi banyak, sekarang diambilin. Ngaco ya. Kan emang bukan punya bapak ya. Kitanya ngaku-ngaku, enggak. Titipan weh. Asli ya. Kita ke lampu merah nih, Bu. Sedekah. Itu bukan kitanya yang dermawan, Bu. Tapi memang ada rezeki isi orang itu yang Allah titipkan di dompet kita, beneran. Mau kita tahan kayak gimana, pasti nyampe ke orang itu demi Allah. Berarti kan aslinya Allah yang sedang bersedekah ke salah seorang hambanya. Kita cuma dipilih jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita yang cuma jadi jalan, diizinin kebagian pahalanya.
Syaratnya satu, ngilang we. Udah jangan ngaku-ngaku. Kamu kan dulu saya yang tolong. Ini kan masjid saya yang donasiin. Enggak ya. Ngilang we udah. Ya. Allah we ini. Makin gak ngaku-ngaku, makin Allah angkat sokra. Ya. Coba gara ibu ketemu orang yang semuanya serba aku, nggak enak bu didengarnya bu. Masjidnya bagus, saya yang bangun. Anak komplek ini soleh-soleha, saya yang ngajarin. Ibu itu sekarang udah berhijrah, kan saya dulu yang beliin kerudungnya. Saya we terus. Ngomongnya biasanya juga hiperbola, ya. Tangerang macet nih, di luar negeri nggak ada nih macet kayak gini. Padahal keluar negeri juga belum pernah. Ngambek we kerjaannya. Ya. Nggak enak disebutnya. Bangun tidur ngambek, mah ada sarapan apa mah? Ada nasi uduk pak, nasi kuning. Nasi kuning yang di depan, pucat. Kuningnya. Tapi dicemilin habis pelan-pelan kan nyebelin. Ya. Bangun tidur ngambek, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak ya. Nyampe kantor masih terus marah-marah. Kalian tuh bisa diem gak sih? Kepala saya pecah tuh. Bohong. Coba kepala pecah betulan di kantor. Kasihan OB ngepelin darahnya di mana-mana. Ya. Hiperbola lah. Soal dunia paling menderita. Kadang penderitaan aja nggak mau kalah bu. Ada apa nih rame-rame? Ini si A jatuh, spionnya lepas baru. Saya kaki lepas juga pernah. Nggak mau kalah penderitaan juga. Ya. Aneh. Ada. Suatu ketika dia pernah datang rame. Wah ada apa nih? Kehalangan kan nggak? Minggir saya pengen lihat. Karena kehalangan dia akhirnya teriak. Saya keluarganya pak. Orang lain ngeliatin. Ternyata yang kecelakaan monyet pak. Saudaranya monyet. Aku ya. Dalam tenang aja. Ya. Yang penting Allah suka ya. Jawab survei sederhana ini ya. 1, apa kita punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Iya, Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, kita lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus udah ngejar yang kita suka terus kok masih sulit bahagia. Sebagian bahkan udah tercapai loh keinginan kita. Maka iyalah harus berapa kali sedih, patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Sama kayak anak-anak tadi kan. Bagi mereka yang terbaik makan ciki, permen, coklat tiap hari, nggak mau makan sayur, nggak mau makan daging, ya. Tapi ketika udah sakit gigi, ya udah, ya udah ya kita udahlah kejar yang Allah suka aja, ya. Udah segitu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Apa sesi selanjutnya? Ibu pengen tanya jawab atau foto-foto Ibu? Dan tolong nggak boleh jawab dua-duanya ya. Pilih salah satu. Tanya jawab ya udah silakan. Terima kasih banyak Ustaz Muslim, tadi sudah disampaikan banyak hal ya Ibu semuanya dan sangat relate dengan apa yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan yang lagi ngerasa bentar ya, kita jawab dulu ya nanti foto. Baik, masih ada waktu Ibu-Ibu, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab untuk Bentar ya, jawabin yang di sini dulu. Nanti mudah-mudahan bisa ngaji bareng di sana ya. Tapi sementara yang live kita bisa sambil ngaji bareng terus. 1, 2, yang belakang sono 1, 3. Gimana caranya menjalankan baiknya ya? Di WA aja Bu, di WA. Ada yang iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta nasihat pokok anak saya yang bungsu namanya Rafli, tolong disebut namanya kok karena dia sempat terjerat judi online. Umur berapa Bu? Udah dewasa, umur Oktober ini dia ulang tahun umur 24. 24. Sudah kerja, dia mulai terjerat judi online-nya pada saat selesai kuliah. COVID mungkin
nggak ada kerjaan atau apa gabung gitu ya. Hmm. Ya efeknya memang ke keluarga ya, ke saya ke sekarang Hmm. saudaranya gitu. Ya tolong aja apa Koko kasih nasihat. Ya dia juga pernah lihat podcast Koko gitu ya. Hmm. Cuman siapa tahu kalau saya langsung minta gitu dia sama sekali dia melupakan itu di online. Kadang-kadang dia merasa apa kalau ada masalah keuangan apa gitu lari ke situ kok. Iya, bismillah. Baik, makasih Bunda, insyaallah. Rafli ya. Ya. Ini mudah-mudahan lagi nonton di live juga atau bisa disampaikan nanti ya. Bismillah. Abang, manggilnya apa? Abang, adik. Adik lah ya. Kebetulan anakku. Oh, iya. Ya, Dek Rafli, bismillah. Ya, sebetulnya saya juga nggak bisa apa-apa Bu ya. Cuma bisa ngingetin dan ngedoain. Saya tidak bisa membulak-balikan hati manusia. Tapi yuklah kita sama-sama menggunakan fasilitas dari Allah aja, yaitu akal. Karena kalau tidak berakal tidak dikenai kewajiban, nggak harus sholat dan yang lain-lain. Sedangkan dengan akal kita ngerasanya lebih mulia dari hewan. Sedangkan hewan aja nggak ada yang kelilit judi online, ya kan? Maka bismillah, jangan sampai kita menghinakan atau membuat mubazir fasilitas dari Allah ini. Udahlah, serius. Pilihannya cuma dua, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Ya. Dan yuk serius kita berpikir. Saya nggak akan bicara ini halal, ini haram, ini neraka, ini dibakar. Enggak, udah. Karena aslinya sama, semua juga udah tahu. Maling juga pada tahu kalau maling itu, kalau pencuri itu tidak baik, ya. Maka saya tidak akan bicara hukumnya, tapi yuk sama-sama kita pikir aja, ya. Ya apa serius bahwa kita mikir bahwa para bandar itu, jangankan bandar deh, Ibu, mesin capit boneka aja, ya. Kalau kita beli mesin capit boneka itu, Bu, nanti ditanya sama yang punya tokonya, ini nanti mau di putaran keberapa? Putaran gimana maksudnya? Iya, kalau misalkan di putaran ke-10, nanti di putaran ke-10 dia nyapitnya kenceng. Jadi biasanya yang menang di putaran ke-10. Bayangin kalau misalkan selalu kenceng nyapitnya, atau habis bonekanya tekor. Itu aja diakalin, apalagi ini judi. Dan apakah kita benar-benar serius berpikir bahwa para bandar judi itu adalah orang-orang yang dengan suci, tulus, ikhlas lillahi ta'ala pengen bagi-bagi rezeki kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Enggak. Mereka sama-sama punya syahwat, punya ambisi, punya keinginan. Kalau mereka dari awal pengen bangunnya lembaga, pengen dari awal bangunnya untuk bagi-bagi rezeki, ya udah yang mereka bangun lembaga zakat infak sodako, nggak akan bangun web judi. Jadi udahlah, jangan menghinakan akal kita, istilah ya. Sedangkan rezeki sudah dijamin, tidak akan mati siapapun yang mendengar ini sebelum rezekinya Allah kasih semuanya yang sudah ditentukan tadi. Tenang aja ya, tidak akan hina. Akhirnya orang nggak menang judi juga, menang juga akhirnya jadi apa sejauh ini ya. Dan kita udah ngelihat ya, misalkan ada dua jalan, yang belok kiri kok pada jatuh berdarah, yang belok kanan kok sama aman-aman aja. Pas akhirnya kita harus lewat pertigaan itu, otomatis kita pasti pilih kanan. Kadang ngelihat orang yang kiri pada jatuh, entah jalanannya rusak atau licin ya. Terus kita udah tahu di sekeliling ada orang yang hancur gara-gara itu, terus kita ngikutin, entah seperti kayak ya hewan aja nggak gitu-gitu amat gitu. Maka bismillah lah. Walaupun tadi ya ada memang yang akhirnya bisa mendapat hidayah dengan cara, ada akhirnya bisa dekat sama Allah dengan cara mungkin dengan harus yang sepahit mungkin. Saya kenal orang yang harus bisa dapat hidayahnya harus dipenjara dulu, harus bangkrut dulu, bahkan mohon maaf harus ada yang kena penyakit kelamin dulu, teman kami di sana. Ya. Ditinggal anak istri dulu, ada yang kayak gitu. Cuman kan makanya tadi pilihannya tadi, yuk apa iya harus nyampe ngalamin kayak gitu dulu? Enggak kan? Karena pilihannya dua, datang dengan sendiri, dengan sukarela, atau dipaksa. Ya, kita nggak mau dipaksa-paksa. Sedangkan Allah udah aturin yang baik untuk kamu tuh apa aja, yang tidak baik untuk kamu ini jangan dideketin. Bukan Allah pengen sosok ngatur, enggak. Tapi kalau udah Allah larang, karena pasti itu buruk buat kita ya. Kalau Allah udah sampai nyuruh, karena pasti baik buat kita ya. Sedangkan kita sendiri pasti pengennya dapat yang terbaik, tapi dikasih jalan yang terbaik nggak mau, pengen yang jalan lain. Itu kan berarti ngarang. Kalau pengen jadi pemain bola aja, kita ngikutinnya Lionel Messi, bukan Saif Juna, betul? Iya kan?
Ini katanya pengen sukses, pengen mulia, bahkan nggak cuma di dunia, dunia dan akhirat pengennya. Ada orang yang udah menempuh jalan itu, para nabi, para sahabat, para ulama. Terus kita nggak mau ngikutin dengan pilih jalan lain yang bisa menurut kita lebih bahagia dengan cara main judi dan lain-lain. Enggak. Kalau memang itu adalah cara terbaik, Nabi udah pada judi dari dulu. Enggak, tapi kan karena tahu itu buruk. Ya. Jadi udahlah, bismillah. Semoga Allah jaga Abang Raffi, Ade Raffi, dimuliakan, dijadikan ahli ilmu. Mudah bagi Allah, tenang aja. Ya, semoga selalu jaga Ade Raffi dan keluarga dengan Bunda ya. Wallahu a'lam bishawab.